apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kurir sabu-sabu seberat 11 kg ditangkap di Kabupaten Bone, kemudian digelandang ke Polres Parepare. Pandemi COVID-19 melandai, pameran hewan peliharaan mulai bergeliat. Meski lanjut usia, wanita di Sinjai tetap semangat menekuni hobi menjahit bendera merah putih. Informasi pertama untuk Anda, seorang kurir sabu-sabu seberat 11 kg ditangkap di Kabupaten Bone, kemudian digelandang ke Polres Parepare. Tersangka menerima upah Rp100 juta untuk mengantar barang terlarang tersebut ke Sulawesi Selatan. Kurir sabu-sabu seberat 11 kg ditangkap di tempat persembunyiannya, Desa Welulang, Kecamatan Amal, Kabupaten Bone. Barang terlarang itu sebelumnya disita dari tangan 2 buruh panggul Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, yang mengangkut barang penumpang kapal Queen Soya tujuan Nunukan, Kalimantan Utara, Parepare. Sang kurir sabu-sabu dibayar oleh seseorang sebesar Rp100 juta untuk mengantar barang tersebut ke Sulawesi Selatan, sedangkan sabu-sabu yang disita senilai Rp16 miliar. Mereka rencana edarkan di mana, Pak? Jadi kalau untuk berdasarkan keterangan yang bersangkutan itu baru kali ini yang bersangkutan melakukan tindakan seperti ini. Adapun untuk rencana akan diedarkannya di mana sampai dengan saat ini masih terus kami lakukan upaya pendalaman. Namun kami curiga bahwasannya ini juga mungkin akan diedarkan di daerah-daerah di sekitar Parepare dan tidak menutup kemungkinan juga sampai ke Makassar dan juga mungkin di Sidrap, kemudian juga mungkin di Pinrang dan daerah-daerah sekitarnya. Ini kami masih menduga keras, namun ini masih kami dalami. Kira-kira demikian. Ya, Pak, kalau untuk statusnya si tersangka ini, apakah dia sebagai pemilik barang atau kurir? Dan kalau misalkan dia kurir, dijanjikan berapa sampai ini? Ya. Jadi kalau sampai dengan saat ini itu untuk yang bersangkutan masih berstatus sebagai kurir, yang mana yang bersangkutan dijanjikan nominal 100 juta. Barang haram ini rencananya diedarkan ke wilayah Sulawesi Selatan termasuk Kota Parepare dan sekitarnya. Dari lokasi penangkapan tersangka, polisi turut menyita uang tunai jutaan rupiah, ponsel dan pakaian yang digunakan tersangka saat tiba di Kota Parepare. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi lainnya, unit pelaksana tugas perlindungan perempuan dan anak Sulawesi Selatan mendampingi pemulihan bocah perempuan di Jeneponto yang menjadi korban pencabulan. Korban dicabuli oleh tetangganya yang berumur 15 tahun. Seorang bocah perempuan berumur 7 tahun yang menjadi korban pencabulan hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Labuang Baji, Kota Makassar. Tim medis telah melakukan operasi pada 3 Agustus silam akibat pendarahan pada bagian kelamin korban. Meskipun kondisinya mulai membaik, korban tetap menjalani pemulihan trauma. Setelah dibolehkan pulang, korban akan segera dibawa ke rumah aman milik Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA Sulawesi Selatan guna mempercepat penyembuhan. Korban dipastikan mendapatkan pendampingan termasuk pengawasan kesehatan jiwa dan fisik oleh dokter serta psikolog. Karena pelaku dan korban belum berusia dewasa, maka proses hukum diawasi UPT PPA Sulawesi Selatan bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jeneponto. Keadilan bagi korban menjadi prioritas dengan memastikan pelaku dihukum sesuai tata cara penanganan kasus anak yang berlaku. Korban sedang dalam proses pemulihan, ya, tetap masih di rumah sakit. Hari ini mungkin sudah boleh dikeluarkan dari rumah sakit untuk istirahat. Asesmen hingga saat ini, hingga menjalani operasi seperti apa, memang lukanya atau trauma? Jadi memang korban datang dengan perdarahan, ya, perdarahan aktif, sehingga memang kemudian setelah diperiksa dokter itu dilakukan upaya untuk menghentikan perdarahan itu. Nah, salah satunya kemarin akhirnya diputuskan untuk dioperasi dijahit. Ketika itu keluarga orang tua korban sedang tidak di rumah. Nah, kesempatan inilah mungkin yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya.
Sebelumnya, korban asal Kabupaten Jeneponto dicabuli oleh tetangganya berumur 15 tahun pada 31 Juli 2022. Pelaku saat ini diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jeneponto. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Diduga kelaparan, piton masuk permukiman warga untuk mencari makanan. Hanya butuh 5 menit, ular sepanjang 3 meter ini berhasil dikeluarkan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Makassar. Piton sepanjang 3 meter bersembunyi di tumpukan kayu bekas sekitar halaman rumah warga Kelurahan Karuwisi Utara, Kota Makassar. Tim pemadam kebakaran yang menerima laporan segera ke lokasi. Ular sejenis sanca batik itu dengan mudah dijinakan petugas, hanya butuh waktu 5 menit. Selanjutnya ular diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan agar dikembalikan ke habitat aslinya. Di posisi di mana tadi? Di Karuwisi Utara. Itu dalam rumah warga ya? Iya. Itu masuk dari mana katanya ya ularnya? Dari sekitaran kayu-kayu yang bertumpuk itu. Oh, ada kayu bertumpuk? Iya, ya? ada. Itu diperkirakan panjangnya berapa, Pak? Panjangnya sekitar 2,5 lah, hampir sekitar 3 meter lah. Hampir 3 meter. Iya. Kalau ini Pak, kalau melihat ularnya ini agak gemuk, ini habis sudah makan atau gimana ini Pak kira-kira? Kalau saya lihat ini dari segi ularnya kayaknya belum makan ini. Belum makan? Iya. Berarti dia mencari makan, Pak? Iya, Ya? sebentar mencari makan di rumah-rumah warga. Berarti langsung dievakuasi ke damkar, Pak? Iya. Itu langsungnya diserahkan ke BKSDA atau gimana, Pak? Rencana mau diserahkan ke BKSDA. Diduga kelaparan, piton masuk permukiman untuk mencari makanan. Lokasi bersarang ular di rawa mulai berubah menjadi hunian warga. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Pandemi COVID-19 melandai, pameran hewan peliharaan mulai bergeliat. Sejumlah penggemar hewan memamerkan beragam hewan peliharaan di anjungan wisata Pantai Losari, Makassar. Wah, lucu-lucu ya. Beragam hewan peliharaan memukau ratusan pengunjung anjungan wisata Pantai Losari, Makassar. Khusus reptil seperti iguana, biawak, dan ular yang dipamerkan telah jinak sehingga aman bagi pengunjung yang ingin mendekat ataupun menggendongnya. Kegiatan ini untuk mengingatkan warga agar paham sebelum memelihara reptil karena tidak semua reptil bisa dipelihara. Harapannya melalui pameran ini pemusnahan reptil untuk industri bisa dicegah. Kita dari komunitas pecinta hewan Makassar lagi mengadakan gathering bersama dalam rangka Ghost to Makassar Pet Festival volume yang kedua. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam acara ini? Komunitas banyak, dari pecinta ayam, pecinta sugar glider, paru bengkok, dog lovers, iguana, dan lain-lain semacam sebagainya. Apa ini kegiatannya? Dia akan dirutinkan atau hanya berlangsung hari ini saja? Iya, rencana dari pembahasan teman-teman kemarin kita akan rutinkan sebulan 2 kali. Di tempat yang sama ya? Di tempat yang sama dan bisa juga pindah-pindah tergantung kondisi. Melihat dari tingginya nih para pencinta hewan saat ini, maka kami dari pencinta hewan berencana nanti akan membuat MPF untuk volume keduanya, di mana MPF itu merupakan festival di mana komunitas hewan akan gabung, dan di sana pun nanti akan ada berbagai macam acara seperti festival kontes reptil, kontes kucing atau kontes anjing, dan di mana tujuan utamanya sebenarnya adalah mempersatukan komunitas pencinta hewan di Makassar yang selama ini bisa dikatakan sudah mati suri. Jadi kegiatan ini juga nantinya akan menjadi sosialisasi untuk kegiatan-kegiatan pencinta hewan berikutnya. Selain sosialisasi sekaligus edukasi, pameran ini juga sebagai pemanasan Pet Festival seri kedua yang sempat tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Pet Festival seri kedua merupakan agenda tahunan bagi penggemar hewan peliharaan. Selain pameran beragam hewan peliharaan, acara itu juga sarana sosialisasi serta edukasi kesehatan dan penanganan hewan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.